Kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilmu jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa yang diberikan ilmu porsinya banyak, satu waktu kesempatan hilangnya juga banyak. Makanya Imam Az-Zarnuji ini di dalam kitab beliau menyarankan masa-masa kita menimba, menuntut ilmu, belajar ilmu, baik untuk kita ataupun kalau kita mau terapkan kepada anak didik kita, kalau kita punya anak didik kita atau kepada anak kita. Sampai-sampai Imam Az-Zarnuji menekankan apa? Jangan lepas dari yang namanya al-hibr. Apa al-hibr itu? Pena, pensil, alat tulis menulis. Sebab di dalam pepatah, di dalam syair Arab dikatakan apa? Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Ini kalau kami dulu waktu di pesantren, ini bahasa-bahasa kalimat bahasa mutiara seperti ini kita sebut dengan mahfudhat. Itu biasanya kita diberikan hafalan-hafalan seperti itu. Apa dalam bahasa tadi? Ilmu itu ibarat binatang buruan, sedangkan alat tulis itu sebagaimana tali pengikatnya. Qayyid suyudaka, maka ikat binatang buruan itu kalau kita sudah menangkapnya dengan ikatan yang kuat. Maka sangat bodoh, sangat dungu seseorang yang setelah dapat binatang buruannya kemudian dia lepas. Sudah capek-capek dia kejar, dia tangkap binatang buruan, setelah kena ternyata dilepas lagi. Maka dalam bahasa tadi sebutkan wa minal hamaqati. Sangat bodoh kalau orang demikian. Makanya apa? Dicatat. Makanya kalau orang-orang di daerah Singkit itu daerah kalau dulu Habasyah, daerah Ethiopia. Di sana memang kondisi kehidupan, kondisi ekonomi orang itu sangat miskin, terbelakang. Tetapi justru kehidupan yang miskin dan terbelakang seperti itu tidak menyebabkan mereka terhalang dari ilmu. Bagaimana cara mereka belajar? Sampai untuk hafal Al-Quran mereka punya namanya semacam buku tulis, tapi itu terbuat dari dari batu. Bagaimana cara guru mengajarkannya? Hafalan itu ditulis, setelah itu dihapus. Kalau ternyata tulisan itu, ilmu itu ditulis kemudian akan dihapus, maka orang akhirnya berpikir keras bagaimana ilmu itu betul-betul kuat, melekat, menempel kan. Jangan sampai ketika dihapus nanti kemudian ilmu itu juga hilang, hapus. Ternyata ini sangat efektif di sana. Tapi coba bandingkan ketika kita tahu ilmu itu walaupun disampaikan oleh ustadz, walaupun ditulis di papan tulis, tapi ada kopian flash disknya, tapi ada PDF-nya, tapi ada ada screenshotnya. Kira-kira kita sempat berpikir bagaimana tidak kalau ilmu nanti hilang atau tidak kita dapatkan? Kan berbeda. Satu sisi memang kita menekankan tulis menulis tentu ada positifnya, tetapi sisi yang lain itu ternyata juga ada negatifnya. Makanya kenapa dulu di masa para sahabat Rasulullah SAW melarang para sahabat menulis hadis. Kata Rasulullah SAW, la taktubu anni ghairal Quran. Di masa Rasulullah para sahabat dilarang oleh Rasulullah menulis hadis. Kata Rasulullah, jangan tulis sesuatu yang keluar dariku kecuali itu ayat Al-Quran. Ternyata oleh para ulama dikaji, diteliti, kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW para sahabat ketika itu menulis selain Al-Quran. Ternyata para ulama menyebutkan pertama sebabnya bahwa orang Arab ketika itu para sahabat diberikan kelebihan hafalan, ingatan. Sijiyatul Arab fil hifz, kelebihan, keistimewaan para sahabat orang-orang Arab ketika itu mereka kuat dalam sisi hafalan. Sehingga Rasulullah SAW khawatir kalau sahabat Rasulullah SAW itu menyibukkan dengan tulis menulis, maka akhirnya sisi hafalannya itu kemudian berkurang, tidak fokus dalam hal hafalan.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil contoh nih. Kita ibu-ibu, bapak-bapak, ketika saya nyampaikan gini, ada nggak di antara kita yang satu mengandalkan ingatan? Nggak pakai nulis. Tapi ada juga yang mengandalkan tulisan. Tapi ada nggak orang yang bisa menggabungkan dua? Mendengar dia tangkap, dia ingat, tapi sekaligus nulis. Ada nggak? Jarang kita ada. Saya pernah melihat baru kali itu ketika saya kuliah di Madinah, ada satu kawan dari Yaman. Memang dia anak berprestasi, mahasiswa berprestasi, selalu peringkat pertama. Seorang dosen menyampaikan ilmu, dia dengarkan, dia lihat dengan mata dia cerna, dia fahami. Bersamaan dengan itu tangan dia memegang pulpen tadi, dia tulis. Ketika sang dosen selesai menyampaikan satu pembahasan, kalau kita bisa ngikuti dua-duanya, dengarkan, nulis, otomatis ketika dosen berhenti, kita pun terhenti. Tapi ini mahasiswa, dosen berhenti membahas satu pembahasan, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berdiskusi. Artinya apa? Dia ngikuti dengan pemikirannya, dia juga bisa ngikuti dengan tulisannya. Itu jarang orang bisa seperti itu. Sekalipun kawan tadi, teman tadi, tulisannya kalau dia menulis kata min, ya, mim dan nun tuh, mimnya di sini, nunnya di ujung lagi. Saking saking cepatnya dia menulis. Tetapi umumnya kita, kebanyakan manusia, dia hanya bisa fokus satu. Kalau dia andalkan ingatan dan pendengarannya, maka tulis menulisnya dia akan akan kurang, terabaikan. Tapi kalau dia andalkan tulis menulis, otomatis ingatan dan hafalannya akan kurang. Jarang yang bisa menggabungkan dua itu. Dan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab, kalau tidak salah di ayat ketiga, Allah menyebutkan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Kata Allah, Allah tidak menjadikan hati seseorang itu bisa konsentrasi dalam dua hal. Kecuali urusan masak-memasak, ibu-ibu. Masak-memasak ibu-ibu bisa. Sedang goreng goreng ikan sambil nyuci pakaian. Sambil nyuci pakaian, sambil makain baju anak-anak. Yaitu bisa saja itu sekedar intermezzo. Tapi Allah mengingatkan dalam surat Al-Ahzab tadi, kata Allah, Allah tidak menjadikan seseorang itu punya dua hati, artinya satu hati bisa konsentrasi dalam dua hal atau banyak hal. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi, karena pembahasan kita walaupun menurut ulama dahulu 13 pasal itu adalah pasal yang jumlahnya sangat sedikit, tetapi bagi kita 13 pasal ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Kalaulah kita betul-betul rinci membahasnya, maka mungkin bisa kita akan tidak sampai dalam pertemuan ini menyelesaikan pembahasan ini. Oleh karenanya itu kita karena kelebihan kita bukan di sisi hafalan, kecuali yang kita punya kelebihan hafalan, sekali mendengar langsung ingat, silakan. Kalau ada ibu-ibu yang saya nyampaikan 13 pasal tadi bisa mengulangi, ada nggak ibu? 13 pasal yang tadi kita sebutkan saya bisa ulangi Ustaz satu persatu. Berarti ini hafalannya seperti Imam Syafi'i. Karena kita tidak seperti itu, maka kita beralih kepada konsentrasi yang lain, nulis. Kita catat. Mudah-mudahan poin-poin yang kita bahas ini nanti bisa menjadi bekal bagi kita.